Wayo, kembali lagi bersama saya, head, Mr. Ham. Panas. Iya, banyak lampu di mana-mana. Nah, ada yang lebih panas lagi. Nih, Alkisah tentang dana haji. Ya kan? Yang menjadi polemik. Sebenarnya di polemiknya itu terjadi bukan di elitnya, malah ada warga Jakarta, ya kan, berinisial RG alias Rocky Balboa. Betul nggak sih? Bukan. Salah? Iya, bukan. Siapa tuh? Rocky Gerung. Rocky Gerung apa Rocky siapa? Rocky Gerung. Ah, itu yang benar, Rocky Gerung, bukan Rocky Gerung. Iya, cuitan Bung Rocky Gerung ini di kanal YouTube-nya itu bikin warga jadi memanas. Bukan hanya badan yang panas, hatinya yang panas. Ya kan? Wah, kalau badan panas bisa dikipas-kipas, tapi kalau hati ini panas, siapa yang mau ngipasin? Nggak ada, ya kita bisa tahu diri kita sendiri, ya kan? Nah, yang saya khawatirkan, Rocky Gerung ini dapat data dari mana? Dapat sumbernya dari mana dia bisa bicara seperti itu, ya kan? Dia bilang dana ini dialokasikan untuk bayar utang, untuk bangun apa? Sama BUMN itu. Oh, buat bayar utang BUMN. Iya. Terus? BUMN yang bangkrut itu. Wah, BUMN yang mana yang bangkrut? Dia tuh soto oi, tau nggak? Jadi kalau ngomong itu harus punya fakta, ya kan? Punya data. Apa mungkin dia Rocky Gerung ini masang CCTV? Oh, CCTV di mana itu? Ya di setiap titik-titik yang ada di pusat-pusat BUMN lah. Oh gitu. Mungkin itu. Atau jangan-jangan dia cari kolek data di pasar loak itu. Ya, kalau pasar loak mah berarti beli kacamata saya ini dong. Nggak asik. Tapi daripada dengerin cuitan saya ntar disamakan dengan Rocky Gerung, saya nggak mau ya. Ya kan? Nah, begini nih, kutipan dari beliau. Putar videonya. Kita mau tahu mengapa rakyat justru mencurigai ini bukan soal kota, tapi soal duit yang nggak ada tuh untuk memberangkatkan jamaah. Soal Garuda yang mungkin betul-betul menghitung bahwa ya nggak bisa lagi kita bawa jemaah dengan konsekuensi perusahaan yang lagi bangkrut. Semua itu kan di belakang layar sebetulnya nggak diucapkan di publik. Tapi saya tahu bahwa soalnya bukan sekedar soal rupiah, soal dolar juga. Karena rupiah bisa sangat mungkin sudah diagunkan untuk utang yang sifatnya dolar, sehingga pemerintah Indonesia mesti tukar kembali ke rupiah kalau dia berutang pada dolar, dan itu biayanya besar betul. Jadi terlihat bahwa tidak ada kejelasan di dalam manajemen dana haji. Bukan hajinya ya, tapi dana hajinya. Nah, itu yang jadi sorotan dari rakyat tuh. Rakyat bahkan anggap, ya dana gue udah dipakai buat bikin jalan tol. Dan sekarang jalan tolnya bangkrut. Dijual ke asing, asing nggak mau beli. Jadi logika publik itu bisa berbanding terbalik dengan keresahan DPR. DPR hanya ditegur oleh Dubes, dan itu teguran diplomatik yang keras. Karena dianggap langsung menghajar ketua DPR tuh. Nggak ada lagi lewat Deplu, minta Deplu terangin sebentar. Atau bikin konferensi pers. Langsung surat diajukan. Kan klarifikasi itu kan bukan lagi klarifikasi, tapi kejengkelan pemerintah Arab Saudi yang menganggap bahwa Indonesia ini kita masih bersiap. Kenapa Anda tagih cepat-cepat? Kan Dasko prinsipnya begitu kan. Wah, ya kan? Nggak karuan sih. Itu nggak karuan. Dapat dari mana coba? Asal jeplak gitu. Asal jeplak. Tapi kalau nggak ada isinya nggak asik. Tapi followernya banyak. Nah, kalau hanya sekedar mengejar follower, asal jeplak itu akan terjadi. Tapi tidak pakai ini. Dan itu otak kosong dong. Bisa jadi. Harus pakai ini, terlalu kasar. Kita nggak boleh kasar. Menyampaikan sesuatu ke masyarakat, khususnya di YouTube seperti ini, kita harus baik dan ada wawasan. Nah, menyikapi omongan Bung Rocky Gerung, nah, teman saya kemarin sempat Zoom sama wakil
Ketua DPR Komisi 8. Nah, ini untuk biar masyarakat banyak, masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim yang gagal, yang tidak jadi berangkat haji, biar nggak gelisah nih kutipannya. Putar videonya. Iya, begini. Pertama, sebetulnya soal kebijakan pembatalan haji ini tidak ada kaitannya dengan dana haji ya. Kenapa? Karena kalau dana hajinya sendiri, saya kira telah aman, dan bahkan dana haji ini kapanpun juga bisa diambil, ya. Apalagi misalnya ini kaitannya karena kita punya hutang terhadap pemerintah Arab Saudi. Nggak benar juga isu itu, ya. Kenapa? Karena setiap menjelang kita memutuskan ya kebijakan haji, maka kami Komisi 8 itu rapat dengan Kementerian Agama untuk memastikan laporan haji sebelumnya. Setelah dilaporkan bahwa semua telah tuntas, laporannya sudah selesai, kemudian ada evaluasi yang dilakukan oleh baik BPK maupun evaluasi oleh calon jemaah haji sendiri, kemudian tidak ada mengkait dengan misalnya urusan pemondokan, transportasi, hingga konsumsi selama di Arab Saudi, maka kemudian laporan itu kami di Komisi 8 kami terima. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa belum adanya kuota haji akibat dari masalah orang tertentu, misalnya ya, saya kira itu tidak benar sama sekali. Ya. Nah, soal dana haji, saya harus sampaikan bahwa dana haji yang ada sekarang ini aman dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya, Badan Pengelola Keuangan Haji yang sekarang ini dipimpin oleh Dr. Anggito Abimanyu, seorang ekonom yang juga beliau pernah menjadi Dirjen Haji. Ya, di manakah dana haji tersebut? Dana haji tersebut saat ini ya jumlahnya sekitar 149 triliun, mendekati 150 triliun. Ada di mana ditempatkan di bank-bank syariah dan diinvestasikan ya pada berbagai portofolio, terutama sukuk. Ya. Kenapa? Karena itu adalah perintah undang-undang pengelolaan keuangan haji. Jadi, ya, dana haji itu ada di bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri yang sekarang menjadi BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Dan di bank-bank syariah semua ada. Ya. Dan bank-bank tersebut juga dan uang tersebut juga ditempatkan dalam SBSN, ya, Surat Berharga Syariah Negara, ya, yang setiap tahun mendapatkan apa yang disebut dengan nilai manfaat. Nilai manfaat atau yang disebut dengan ya mungkin kalau dalam bahasa perbankannya itu ada bunganya lah, gitu ya. Pengembaliannya itu sekitar 7% dari nilai manfaat tersebut. Nah, memang di dalam undang-undang pengelolaan keuangan haji, ya, uang tersebut harus aman, diinvestasikan pada investasi yang aman dan prudent, gitu, ya, yang setiap saat jamaah, ya, bisa mengetahui uang mereka itu ada atau tidak. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa dana haji itu dipergunakan untuk infrastruktur, tidak pernah ada dana haji itu dipergunakan untuk infrastruktur. Ya, dana haji itu ditempatkan di bank-bank syariah, ditempatkan di SBSN, gitu ya. Kemudian juga ada investasi, ya, yang setiap saat itu nanti akan ada nilai manfaat yang diberikan kepada calon jemaah haji. Saya ambil contoh deh, salah satu manfaat yang didapatkan oleh calon jemaah haji itu apa? Tahun 2019, ya,
tahun 2019, biaya haji per orang itu sesungguhnya 70 juta. Ya. Calon jemaah haji membayar setoran haji itu 35 juta. Lalu 35 jutanya dari mana? Itu dari nilai manfaat haji, dari dana kelolaan itu. Jadi memang dana haji itu sepenuhnya dipergunakan untuk calon jemaah haji. Sekarang kalau kita melihat biaya haji yang plus, ya, yang dikelola oleh swasta, itu rata-rata sudah 150 juta sampai 300 juta. Sementara kita 70 juta, 70 juta pun dibayar oleh calon jemaah haji yang haji reguler itu 35 juta rata-rata ya. Gitu. Kenapa? Karena biaya haji itu sesungguhnya ya cukup besar, tetapi kenapa Indonesia lebih murah, dan saya kira kalau melihat datanya itu paling termurah di ASEAN. Kenapa? Karena yaitu tadi ada nilai manfaat yang diberikan dari dana kelolaan haji itu. Gitu. Jadi clear Mas ya. Nah, gimana? Bisa menenangkan hati? Hati udah nggak jadi panas? Jadi pilih yang asal ngomong atau bicara dengan fakta? Pilihannya ada semua di teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang nonton YouTube-nya Mr. Hem. Oke? Sampai di sini dulu ya. Mr. Hem panas beneran soal ini. Kipas. Kipas.